Halo, saya Arlojic Praviano, absen 7. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa sih pajak PBB itu dan contohnya itu seperti apa. Jadi yang termasuk tanah atau bumi itu misalnya kebun, tanah, sawah, taman dan lain-lain itu. Dan ya sementara itu yang termasuk bangunan adalah gedung, rumah, ruko hingga kolam renang. Dan yang tidak kedua-duanya itu biasanya yang dimiliki oleh negara. Contohnya itu hutan lindung, sekolah, taman nasional, ya dan yang lain-lain. Fungsi pemerataan ini atau fungsi distribution pajak mempunyai fungsi pemerataan, artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pajak berfungsi untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Dan manfaat pajak yang dikumpulkan dari masyarakat tentunya sangat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Nah, beberapa manfaat pajak itu seperti yang pertama, belanja pegawai meliputi ASN, polisi atau TNI. Dan yang kedua itu pembangunan sarana umum seperti jembatan, jalan raya, sekolah, rumah sakit, terminal, bandara atau yang lain. Ketiga itu sumber pembiayaan alat keamanan negara dengan tujuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Keempat, memberi subsidi seperti pupuk, bahan bakar, dan subsidi listrik gitu ya. Yang kelima, membayar utang negara, terlebih lagi dalam utang Cina. Yang keenam, menyediakan fasilitas bantuan beras, kesejahteraan, pendidikan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan yang ketujuh, menciptakan proyek lapangan kerja serta pembinaan dan penyediaan modal bagi usaha kecil yang menengah, khusus untuk yang menengah. Jenis-jenis pajak yang di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya itu pajak penghasilan PPH atau pajak bumi bangunan. Tadi maaf karena kameranya agak rusak, jadinya mau nggak mau harus saya cut, agak error kameranya. Tes ya, saya ulangi. Jenis-jenis pajak di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan sifatnya, yaitu pajak digolongkan menjadi pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilannya itu seperti PPH atau pajak bumi bangunan, PBB, pajak kendaraan seperti pajak kendaraan bermotor, dan pajak tidak langsung yaitu pajak yang harus dibayar pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Contoh dari pajaknya itu pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan bea impor. Yang kedua berdasarkan sasarannya atau objeknya digolongkan menjadi pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya itu berdasarkan subjeknya atau orangnya dengan memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Sebagai contoh pajak penghasilan, yaitu contohnya pajak kekayaan. Yang pajak objektif sekarang, yaitu pajak yang pemungutannya berdasarkan objeknya saja tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah. Yang ketiga, berdasarkan siapa yang memungut pajak digolongkan menjadi pajak pusat,
yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak atau kantor inspeksi yang pajak bea cukai gitu. Contoh pajak penghasilannya seperti pajak penjualan barang mewah, pajak bumi, dan bangunan. Nah, yang pajak daerah sekarang, pajak daerah yang dari nomor 3 yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Contoh pajak kendaraan bermotor, pajak hotel di restoran dan restoran, dan pajak reklame. Ya, dan ya, sebagai contohnya saya akan memberikan rumus PPB. Saya akan memberikannya secara digital, tapi saya akan menjelaskannya secara langsung gitu. Nanti akan muncul di sini nih. Muncul. Oh ya. Yang pertama, tarifnya 0,5% kali nilai jual kena pajak. Dan yang kedua, NJKP sama dengan 40% kali atau NJOP kurangi NJOP TKP. Ya, terus nilai PBB-nya 0,5% kali 20% NJKP. Dan ketentuannya 40% lebih dari 1M, 20% kurang dari 1M, dan NOPTKP sama dengan 12 juta. Kenapa 12 juta? Karena sesuai dengan PMK nomor 23 tahun 2024 sebesar 12 juta, yang dimana batasan nilai jual objek pajak yang tak kena pajak itu. Ya, latihan soal. Hasan punya tanah 400 meter persegi dengan harga 600.000 per meter persegi, dan bangunan 100 meter persegi dengan harga 400.000 per meter persegi. Berapa PBB-nya? Jadinya 400 kali 400 meter perseginya itu dikali dengan itunya apa, 600.000-nya sama dengan 200 juta, terus 100 nya dikali 400.000 sama dengan 4 juta, dan ya totalnya jadi 240 juta. Ini karena 240 juta sama dengan 1M itu karena itu kurang dari 1M. Lalu NJKP-nya sama dengan 0% 20% kali 240 juta kurangi 12 juta. Yang dimana setelah hasilnya itu sama dengan 240 jutanya dikurangi 12. Ya, maaf tadi tiba-tiba mati sendiri. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena itu ya, baterainya habis, saya lupa ngecharge. Nah, tadi sampai mana ya? Oh ya, 400 yang hasilnya itu 400 kali 600.000, maaf ini 500.000, jadinya saya lupa buat tulis ulang, sama dengan 200 juta. Lalu 100 kali 400.000 sama dengan 4 juta, lalu ditambahkan yang kemudian hasilnya 240 juta. Lalu ini kenapa sama dengannya min 1M? Karena 20% kurang dari 1M itu ketentuannya.
20% hasilnya itu kurang dari 1 M. Nah, ini hasilnya 240 juta. Begitu. Lalu NJKP-nya sama dengan 20% kali 240 juta kurangi 12 juta. Sama dengan 45.600.000 yang kemudian dikalikan 0,5% sama dengan 28 juta. Saya Arlo Jack Braviano. Kelas 11 3 absen 7 undur diri.